di sini aku sama mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia akan mewawancara salah satu koperasi yang ada di Kota Bandung. Nah, koperasi ini sudah berdiri sejak lama dan mempunyai cerita menarik di perjalanannya. Nah, sebagai generasi muda, jujur aku sebelumnya belum terlalu paham mengenai apa itu koperasi. Tapi setelah membaca artikel Koperasi Dharma Nirmala ini, saya sungguh kagum dengan pencapaiannya. Salah satunya yaitu koperasi ini pernah mencapai omset hingga 23 miliar di tahun 2025. Nah, selanjutnya koperasi ini juga mempunyai lebih dari 1.300 anggota. Nah, dan yang terakhir yaitu koperasi ini juga mendapatkan penghargaan sebagai koperasi konsumen terbaik di Kota Bandung. Maka dari itu, kita ingin mencari tahu lebih dalam bagaimana koperasi ini bisa berkembang dari awal terbentuk hingga bisa sebesar sekarang. Nah, teman-teman, di sini kita sudah berada di Koperasi Dharma Nirmala Mandiri ini dengan salah satu pengurus Koperasi Dharma Nirmala ini. Mungkin Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, saya Tati Puspitawati sebagai Ketua Koperasi Dharma Nirmala Mandiri. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk sesi wawancara ini. Mungkin nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bisa Ibu ceritakan secara detail bagaimana awal mula koperasi ini bisa terbentuk hingga sampai sebesar sekarang? Terima kasih. Jadi, koperasi berdiri itu tahun 1987. Berawal dari Koperasi Karyawan PD Kebersihan. Saat itu jumlah anggotanya 1.800. Direksi saat itu ingin mensejahterakan anggota melalui koperasi, sehingga kami sebagai pengurus koperasi diberikan modal pinjaman 5 juta yang nanti kalau koperasi mampu dikembalikan. Alhamdulillah dari tahun 87 sampai berkembang sampai sekarang 2025 aset kita 23 miliar. Sangat cukup besar ya Ibu itu. Terus pada saat tahun 2021 PD Kebersihan karena selalu rugi, akhirnya kita transisi menjadi Koperasi Dharma Nirmala Mandiri. Awalnya Koperasi Karyawan PD Kebersihan. Nah, saat itu kita di bawah naungan direksi. Nah, sekarang kita menjadi mitra Dinas Lingkungan Hidup. Seperti itu barangkali sejarahnya. Kalau misalkan selama koperasi ini berkembang, ya, apa aja sih tantangan besar yang pernah dihadapi sama koperasi ini? Sebenarnya anggota dari 87 sampai sekarang kebutuhan terus, tidak berhenti. Jadi yang satu sudah pinjam, yang satu datang lagi. Tapi alhamdulillah kita kan koperasi seperti menjual jasa kepada mereka sangat menikmati gitu. Jadi alhamdulillah kita tak pernah modal kerja itu berhenti, terus bermutar. Kita realisasikan ke anggota, awal bulan dia potong gaji kita ambil. Bulan berikutnya pinjam lagi. Jadi alhamdulillah tidak pernah kosong untuk simpan pinjam. Jadi artinya anggota sangat menikmati adanya koperasi. Baik Ibu, menurut Ibu apakah ada perubahan yang signifikan dalam cara koperasi ini beroperasi di era digital ini? Nah, jadi saat dulu ya, sebelum ada digitalisasi, kita karyawan banyak. Karena 1.800 itu dibagi ngisi manual. Per orang itu diisi berapa simpanannya, berapa hutangnya. Nah, sekarang alhamdulillah dengan IT sistemnya sudah integrate, kita bisa melihat di utang, simpanan, dan alhamdulillah aplikasi setiap anggota sudah punya. Jadi mereka membuka tidak hanya ke koperasi tapi membuka aplikasi di HP. Alhamdulillah. Mempermudah karena mereka juga kan sibuk. Betul. Jadi tidak
kita juga jadi ringan dengan adanya digitalisasi. Sangat membantu sekali. Gimana sih koperasi ini menghadapi persaingan dengan pelaku usaha lain kayak startup atau UMKM yang non koperasi? Sebenarnya kan kita sudah punya anggota sendiri ya, jadi persaingan di luar kita ikuti aja, kita lihat aja, soalnya kita nggak bersaing di luar ya, kita adalah intern, jadi nggak terlalu kita ketakutan gitu, jadi konsumennya udah tetap gitu ada. Baik Ibu. Terus koperasi ini kan pernah mencatat omset hingga 23 miliar. Iya. Itu angka yang sangat cukup besar ya. Iya. Apa rahasia mungkin strateginya bisa mencapai angka segitu besarnya? Jadi kita itu memutar uang ya. Jadi modal kerja, ada modal invest, ada modal untuk pengembangan. Jadi kalau kita misalkan ada tagihan, semua diutangkan, kita tidak bisa nyimpan invest. Alhamdulillah dulu pada saat kita awal-awal koperasi dia punya gedung, kita dikasih izin menempati gedung kantor. Akhirnya kita berpikir untuk punya sendiri. Alhamdulillah kita punya aset gedung, sebelahnya juga usaha kos-kosan, dan ada 2 rumah di perbatasan Antapani kita dikontrakan karena koperasi bebas mengembangkan usaha selain dengan anggota. Terus menurut Ibu nih gimana sih cara kenalin koperasi ke anak-anak Gen Z biar mereka tuh tertarik gitu? Anak-anak muda maksudnya. Kayak kita gitu. Oh, gitu. Jadi kalau kita sih kebetulan karyawannya itu variatif ya. Ada anak muda, ada orang tua, tapi mereka lebih canggih melihat koperasi-koperasi di HP gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek untuk mengenalkan karena mereka juga udah lebih paham apa itu koperasi. Baik Ibu, mungkin segitu saja beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya dan berbagi banyak informasi yang sangat-sangat berguna untuk saya dan teman-teman saya. Siap. Cerita Ibu, pengalaman Ibu tentang koperasi Dharma Nirmala ini benar-benar memberikan gambaran yang jelas dan inspiratif. Nah, semoga dari sesi wawancara ini kita bisa menambahkan wawasan apa itu koperasi. Nah, semoga koperasi ini terus maju dan sukses ke depannya. Terima kasih teman-teman. Biasa banget gak sih informasi yang udah kita dengar tadi dari Ibu Ketua Koperasi ini. Nah, semoga informasi yang tadi kita sampaikan ini bisa menjadi wawasan baru dan inspirasi buat kita semua. Sampai jumpa semuanya.